Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Kini saatnya kita masuk ke dalam ibadah penyembahan. Untuk itu, mari kita satukan hati dengan menyerahkan diri dengan bersatu teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 sampai 3. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Jaga kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah. Penuhi hati kami,
dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya. Seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. 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 Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 274 ayat 1 dan 3. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya, tiap orang percaya telah bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya telah bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Firman Tuhan sebagai pendolot khotbah pada minggu keempat setelah Trinitatis yang tertulis dalam Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Matius pasal 10 ayat 40 sampai 42. Marilah kita membaca secara bergantian. Pada ayat terakhir kita membacanya bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima rupa nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Bersama-sama, dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin.
Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 383 ayat 1 sampai 2. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, di dalam perjalanan hidup kita selama satu minggu ini, banyak perbuatan kita yang sengaja maupun tidak sengaja, yang telah mendukakan hati sama, terlebih mendukakan hati Tuhan. Saat ini, kita diberikan kesempatan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa khalik langit dan bumi, dan sumber segala kebenaran dan keadilan untuk menghakimi umat manusia. Kami datang bersembah sujud di hadapan-Mu untuk menyesali dosa dan pelanggaran kami terhadap hukum-Mu. Kami sering menuruti godaan iblis dan tabiat kami yang jahat. Sepantasnya lah kami menerima ganjaran sesuai dengan pelanggaran kami. Tetapi kami telah sadar akan kejahatan kami, sehingga kami datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan diri dan menyesali segala dosa kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Ya Roh Kudus, terangilah hati kami, dan teguhkanlah kami untuk melakukan apa yang berkenan kepadamu,
sampai kami beroleh hidup yang kekal. Di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah-limpah kasih setianya. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 425 ayat 1 dan 3. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Mazmur pasal 50 ayat 9. Mazmur pasal 50 ayat 9. Beginilah firman Tuhan. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandangmu. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat nomor 341 ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad seluruh dunia. Bersama-sama,
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan, marilah kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 164 ayat 1 sampai 3. Jalan hidup tak selalu tanpa kabut yang kekal. Namun kasih Tuhan nyata pada waktu yang tepat. Bukit langit tak terlihat oleh awan yang tebal. Niatan jalan yang busuk, angin kasih yang kekal. Habis hujan tampak lagi, bagai janji yang tangguh. Di balik duka menanti, angin kasih Tuhan. Jika badai menyerangmu, awan turun menggelam. Carilah di atas awan, angin kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi kau gentar. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, angin kasih Tuhan. Jangan takut putus asa, walau jalanmu gelap. Berteguh kepercayaan, dan langkahmu bertegak. Tuhan itu ada kasih, itulah penghiburmu. Di atas duka bercahaya, angin kasih Tuhan. Habis hujan tampak langit, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti, angin kasih Tuhan. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal hati dan pikiran manusia, itulah yang menetapkan hatimu percaya kepada firman Tuhan di dalam terang kasih Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Amin.
Shalom. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, di minggu yang berbahagia ini, firman Tuhan yang menjadi keteguhan iman kita dan menjadi langkah kita yang tegap di dalam menelusuri jalan-jalan kehidupan kita, yaitu firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 89, dimulai ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-18. Marilah kita mengikutinya di dalam hati kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena nama-Mu, mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu, mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan, tanduk kami meninggi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini kita diminta menjadi seorang Kristen yang menghidupi keadilan dan kasih setia Tuhan. Jadi setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai seorang yang telah menerima keadilan dan kasih setia Tuhan. Kita diminta untuk mempraktekkan keadilan dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita mau melihat dulu tuntutan keadilan yang dilakukan atau yang diminta oleh manusia pada umumnya. Ini diperwakilkan kepada seorang pekerja yang bekerja di satu perkantoran. Setelah dia meneliti beberapa lama, dia melihat ada kejanggalan. Kejanggalannya adalah saya dengan dia si A, dengan dia si B, dengan dia si C, sama-sama masuk ke kantor ini pada tahun yang sama, pada bulan yang sama, pada penerimaan pekerja yang sama. Tetapi ketika penerimaan gaji setelah beberapa tahun terjadi perbedaan. Si A lebih tinggi gajinya dari saya. Si B lebih tinggi lagi gajinya dari saya. Dan si C demikian. Akhirnya pekerja ini pergi ke kantor, menemui pimpinan, karena dia tidak mendapatkan kepuasan ketika bertemu dengan bendahara. Dia menemui pimpinan. Pak pimpinan, kenapa gaji saya dengan si A dan si B dan si C itu berbeda? Kenapa gaji saya lebih kecil? Padahal kami sama-sama masuk ke kantor ini pada bulan dan tahun yang sama. Kemudian pimpinan ini balik bertanya kepada pekerja ini. Si A berapa anaknya? 3. Si B berapa anaknya? 2. Si C
berapa anaknya? 2. Engkau berapa anakmu? 1. Apakah engkau tidak mengingat, kata pimpinan, ketika baru pertama sekali kerja di sini ada peraturan yang telah ditetapkan tentang pemberian gaji. Bahwa di kantor kita ini anak yang ditanggung itu sampai 3. Jadi kalau si A, si B, si C menerima lebih besar darimu itu wajar. Karena lebih banyak anaknya daripada engkau. Bagaimana menurutmu? Apakah engkau lupa? Nah Bapak Ibu, kalau kita mengalami sesuatu yang tidak adil, kita sering sekali ingin menuntutnya. Di balik tuntutan itu adalah terjadinya tindakan yang adil, perlakuan yang adil. Bukan hanya kepadaku, tetapi kepada semua. Supaya merata keadilan tersebut. Dan bukan hanya 1-2 orang. Bukan hanya 100 atau 1000 orang. Hampir rata-rata manusia yang ada di dunia ini, kalau kepada dirinya terjadi ketidakadilan, langsung saja ada niat untuk menuntut. Supaya ditegakkan keadilan itu. Itu memang mengalir dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang adil. Tuhan yang menegakkan keadilan. Dan kalau kita mempunyai perasaan, keinginan, ditegakkannya keadilan di tengah-tengah dunia ini, maka itu datangnya dari Tuhan. Itu pasti datangnya dari Tuhan. Karena kita diberikan penglihatan, diberikan pendengaran, dan diberikan pengertian bahwa harus ditegakkan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Namun yang sering terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih adalah bahwa kita sering sekali lupa dengan apa yang terjadi pada diri kita. Sering sekali tidak melihat bahwa kita mempunyai kekurangan. Sering sekali kita hanya mampu untuk menuntut, tetapi ketika dituntut segala sesuatu kepada kita sesuai dengan kinerja kita, sesuai dengan perbuatan kita, sesuai dengan harapan daripada orang tua, keluarga, perusahaan, lingkungan kepada kita atau negara ini kepada kita, kita tidak mampu untuk menjawab. Yesus Kristus pada Matius 20, dia menceritakan juga tentang pekerja. Pekerja-pekerja di kebun anggur. Satu ketika pemilik kebun anggur pergi memanggil pekerja-pekerja untuk bekerja di ladangnya, di kebunnya. Dan ada tawar-menawar gaji. Dan disepakatilah gaji pekerja pagi-pagi ini 1 dinar 1 hari. Kesepakatan. Kemudian pekerja jam pukul 8 ini bekerja di kebun anggur pemilik kebun anggur ini. Kemudian pada pukul 9 pemilik kebun anggur pergi ke pasar. Dia memanggil orang-orang yang tidak bekerja di sana. Maukah kamu bekerja di kebunku? Mau, silakan bekerja. Masuk bekerja pukul 9. Kemudian pada pukul 2 sore dia pergi ke jalan-jalan. Dia melihat masih ada yang tidak bekerja. Maukah kamu bekerja di kebun anggurku? Mau, silakan bekerja di kebun anggurku. Masuk bekerja pukul 2. Pada sore hari dia melintasi satu-satu tempat dan dia melihat masih ada orang duduk-duduk tidak bekerja. Kenapa engkau tidak bekerja? Tidak ada yang memberi pekerjaan kepada kami, kata mereka. Maukah kau bekerja di kebunku? Mau, silakan bekerja.
Ada 4 pekerja yang masuk. Masuk pukul 8, masuk pukul 9, masuk pukul 2, dan masuk pukul 5 sore. Pada malam hari, pemilik kebun anggur memanggil pekerja-pekerja ini semuanya. Dimulai dari pekerja yang masuk pukul 5 sore. Dan pekerja pukul 5 sore ini mendapat gaji 1 dinar. Pekerja pukul 2 sore juga mendapatkan 1 dinar. Nah, pekerja pukul 9 pagi dan pekerja pukul 8 pagi sudah mulai, berarti kami pasti lebih banyak nanti yang kami dapatkan. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, pekerja pukul 9 dan pekerja pukul 8 pagi juga menerima 1 dinar. Keberatan. Keberatan. Itu hanya 1 jam bekerja pukul 5 sore, itu hanya 1 jam bekerja dapat 1 dinar. Itu pekerja pukul 2 hanya kerja 4 jam dapat 1 dinar. Kami yang bekerja seharian ini tetap sama dapat mendapat upah 1 dinar. Kemudian pemilik kebun anggur mengatakan, bagaimana tadi perjanjian kita tadi pagi? Berapa upah yang harus kalian terima? 1 dinar. Ya udah, terima lo upahmu. Tidak ada yang saya langgar. Tidak ada yang saya sunat. Tidak ada yang saya tipu. Perjanjian kita 1 dinar, ya 1 dinar. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi dikembalikan kepada kita. Apakah kita telah lupa dengan apa yang telah kita janjikan, baik kepada orang tua, kepada lingkungan, di mana kita bekerja, maupun di mana kita berada, di kampus kita atau di sekolah kita. Ada peraturan yang ada di sana, apakah kita sering melanggarnya? Atau justru kita tidak turut dengan peraturan tersebut? Atau ketika ada sesuatu hal yang diminta oleh tempat kita berada itu, dituntut dari kita yang seharusnya kita tidak mampu memberikan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Tentang keadilan ini Tuhan tidak bermain-main. Tuhan Allah yang kita sembah itu Tuhan Allah yang adil. Ya, ketika ada orang yang melakukan yang benar, mendapatkan upah yang benar. Sama seperti tadi pembacaan epistel, barang siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, mendapatkan upah nabi. Barang siapa yang menyambut seorang yang benar sebagai orang yang benar, mendapatkan upah sebagai seorang yang benar. Jelas kan? Artinya tidak ada di situ yang ditipu, yang dibohongi. Keadilan Tuhan seperti itu. Kalau engkau menerima seorang nabi, ya terima nabi dia. Dan kau akan mendapatkan upah itu. Nah, tetapi ketika engkau sudah tahu ada orang yang benar, tapi engkau tidak mendukung dia sebagai orang yang benar, bagaimana kau mendapatkan upah yang benar? Tidak akan engkau dapatkan, karena yang benar saja engkau tidak dukung. Tidak akan kau dapatkan yang benar dalam kehidupanmu. Tetapi jelas sekali dikatakan, barang siapa yang menyambut orang benar sebagai orang yang benar, maka engkau mendapatkan upah yang benar. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, Tuhan kita itu yang kita sembah itu Tuhan yang adil. Tetapi kalau ada orang yang bersalah, ada yang melakukan dosa, ada yang melakukan kejahatan, itu jelas sudah ada hukumnya. Yang harus dia terima konsekuensi dari pelanggaran yang dia lakukan, sudah ada hukumnya. Dan dia harus terima. Saya pernah mengikuti STM Bapak Ibu. Setelah beberapa tahun dilihat perkembangan kehadiran Partanyangan di STM ini, sepertinya semakin berkurang kehadiran kaum bapak, hanya kaum ibu saja yang hadir. Maka pengurus mengundang anggota untuk mengadakan rapat.
Dan pengurus mengusulkan seperti ini. Barang siapa anggota STM yang 3 kali berturut-turut tidak hadir dalam pertanyaan, maka dia langsung dicoret keanggotaannya dari STM ini. Itu peraturan pertama. Dan peraturan yang kedua, barang siapa hanya suaminya atau hanya istrinya yang datang 3 kali berturut-turut, suami atau istrinya tidak ikut, maka suaminya dicoret atau istrinya dicoret dari keanggotaan. Biarlah cuman istrinya atau suaminya yang rajin ini yang menjadi anggota. Ditetapkanlah peraturan tersebut. Nah Bapak Ibu, jadilah satu ketika meninggallah anggota STM yang tidak aktif ini, yang sudah dicoret ini. Istrinya aktif, yang meninggal ini suaminya, yang tidak aktif ini, yang nggak dilayani STM. Itu konsekuensinya. Nah artinya Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, kalau kita tahu yang adil, mengapa Tuhan yang tahu tentang yang adil itu kita tidak berikan keadilan itu di dalam kehidupan kita sesuai dengan apa yang dimintakan Tuhan dalam kehidupan kita? Kita harus lakukan. Jangan hukum itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Kan itu seringkali menjadi tuntutan masyarakat, tuntutan rakyat Indonesia ini. Janganlah hukum itu tajam ke bawah tumpul ke atas. Semua merata tentang hukum ini. Yang salah tetap harus dihukum. Yang benar harus dibela haknya. Semua orang tahu tentang itu. Tetapi ketika dia dituntut untuk melakukan keadilan, mampukah dia untuk menjawab itu? Hari ini, tema kita meminta hiduplah dalam keadilan. Sedekah, bahasa Ibraninya. Hiduplah dalam sedekah. Jadi jangan bermain-main karena Tuhan kita itu adalah Tuhan yang adil. Nah, bagian yang kedua, hiduplah dalam kasih setia Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih, siapa punya istri yang dan suami yang tidak setia kepada suami atau istrinya? Atau yang masih pacaran, siapa yang punya pacar yang suka gonta-ganti pacar, udah di ini pacarnya tapi masih pacaran lagi ke sana. Mungkin hati kita lah yang menjawab. Ya kan? Nah, kalau seperti itu keadaan istri atau suami, atau kalau seperti itu perlakuan pacarmu, bagaimana dengan engkau kepadanya? Masihkah engkau setia? Masihkah engkau setia? Saya pernah melihat satu potongan YouTube yang, kau di mana? Aku lagi sakit yang, kata pacarnya ini perempuan. Aku lagi sakit. Oh, tapi pacarnya ini, cowoknya ini tahu. Coba aku telepon dulu keluarganya. Rupanya ditelepon. Si Anu kemana? Oh, lagi keluar tadi. Kemana? Ke sana. Sama siapa? Sama ini. Kemudian dia pergi menelusuri tempat itu. Katanya sakit. Di jalan terus-terusan berterngiang-ngiang di pikirannya. Katanya sakit. Katanya sakit. Tapi kok berani ya menipu saya? Ternyata ketemu di kafe. Dan cowok ini langsung membilang, loh katanya kau sakit, tapi kok berdua-duaan di sini? Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Begitulah kehidupan kita manusia ini terhadap Tuhan. Tuhan kita itu yang penuh kasih dan setia. Sadek. Bagaimanapun ceritanya, tingkah laku perbuatan kita di hadapan Tuhan, Tuhan itu tetap setia.
Ada lagu pop, Bapak Ibu, mungkin pernah kita dengar. Seperti ini kalimatnya. Satu kali kau sakiti hatiku, masih kumaafkan. Dua kali kau sakiti hatiku, masih kumaafkan. Tapi jangan subah sampai 3 kali. Awas. Nah, kalau dalam Tuhan itu tidak ada. Kita tetap dikasihi Tuhan selama-lamanya. Itu dia. Makanya dalam kitab Hosea, Tuhan Allah menyuruh Hosea itu mengawini pelacur. Nama pelacur ini Gomer. Kenapa Tuhan Allah menyuruh Hosea nabinya mengawini Gomer, seorang pelacur? Ini menggambarkan bahwa bangsa Israel dalam kehidupannya suka sekali menduakan Tuhan, meninggalkan Tuhan. Tuhan adalah kekasihnya dan Tuhan mempunyai kekasih yaitu bangsa Israel, tetapi bangsa Israel ini meninggalkan Tuhan. Dan Gomer itu berulang kali meninggalkan Tuhan, meninggalkan Hosea. Ya, dalam Hosea 2 ayat 18, aku akan menjadikan engkau menjadi istriku. Itu gambaran tentang Tuhan bersama dengan bangsa Israel. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu menjadikan kita mempelai perempuannya. Dan Tuhan itu adalah yang setia kepada kita selama-lamanya. Mazmur 118 ayat 1 dimulai dengan bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan di ayat 29 ayat yang terakhir dari Mazmur 118 itu juga berkata, bersyukurlah kepada Tuhan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan itu telah berjanji kepada bangsa Israel, dia akan tetap setia kepada bangsa Israel. Dan Tuhan itu berjanji kepada kita sejak dia mengirimkan anaknya Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat kepada kita, untuk menebus kita dari hukuman dosa dan atas maut. Tuhan berjanji tetap setia kepada kita. Bagaimana dengan kesetiaan kepada Tuhan? Mau menerima jabatan, tapi sampai melupakan salib? Apakah itu yang setia? Mau mencari jodoh, karena payah kali dapat jodoh, mau meninggalkan salib supaya dapat jodoh, apakah itu kasih setia kepada Tuhan? Mau mendapatkan harta kekayaan duniawi, tapi menjual salib yang telah dibebankan atau diberikan Tuhan kepada pundakmu untuk kau pikul, tapi karena keinginan duniawi, harta kekayaan, engkau menjual salibmu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini komitmen harus ada. Harus tetap menjadi orang yang kasih dan setia sebagai respon atas kasih dan setia Tuhan Allah kepada kita yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, sebagai pengganti atau korban kepada kita untuk menggantikan kita yang tadinya harus mati untuk selama-lamanya, tetapi memperoleh hidup yang selama-lamanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau mengikuti ayat 17 dan 18, kita ini sepatutnya orang yang bersorak-sorai, orang yang bergembira, orang yang penuh dengan sukacita, orang yang begitu bangga karena mempunyai Tuhan yang kasih dan setia kepada kita. Dan oleh karena kasih dan setianya memberikan Yesus Kristus sebagai
pengampunan dosa kita. Seharusnya kita menjadi orang yang bersorak-sorai. Dan itu yang dimintakan dari kita. Menjadi orang yang bersorak-sorai di sepanjang jalan kehidupan kita dan hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Pergumulan selalu ada Bapak Ibu. Penderitaan selalu ada. Karena salib itu adalah penderitaan. Ketika orang tahu bahwa engkau adalah seorang yang percaya, maka hadangan dan tantangan akan datang. Jangankan persoalan tentang mendirikan gereja atau beribadah, itu hal yang masih persoalan yang sepele. Bagaimana tentang nanti engkau mencari pekerjaan? Bagaimana tentang nanti engkau mencari tempat kos? Tidak menerima di luar agama ini. Atau kos ini hanya untuk yang ini. Seperti itu. Langsung kan, kena sekali dengan salib yang kita pikul itu. Apalagi sampai kepada diperhadapkan kepadamu persoalan-persoalan yang lebih rumit lagi. Nah, oleh sebab itu, Tuhan kepada setiap orang yang setia kepadanya, maka dia akan tetap setia. Terakhir Bapak Ibu, lagu daripada ikut dikau saja Tuhan. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Itu lagu muncul dari seorang penganut agama Kristen di India. Dia disidang oleh kepala desa dan seluruh teman-temannya sekampung. Apakah engkau masih mengikut Yesus? Masih. Anaknya disembelih. Masihkah engkau mengikut Yesus? Masih. Istrinya disembelih. Masihkah engkau mengikut Yesus? Masih, nyawanya melayang. Nah Bapak Ibu, ini adalah gambar kesetiaan. Jadi kalau kita menyanyikan mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau sendiri ku tetap ikut Yesus, ku tak ingkar itu bukan satu lagu yang dihasilkan oleh seorang yang sedang merenung-merenung untuk membuat lagu rohani. Tidak, itu berdasarkan fakta dan kejadian yang diperhadapkan, yang terjadi kepada seorang yang percaya kepada Yesus. Nah kalau engkau setia kepada Tuhan Allah, dunia ini akan lenyap berserta dengan segala keinginannya, tetapi surga menjadi milik kita. Itu cerita dongeng Amang Pendeta. Mungkin kita bisa mengatakan yang demikian. Tetapi yakinlah, lambat laun dunia ini akan kita tinggalkan semuanya. Ya, kita akan tinggalkan. Semuanya kita akan meninggalkan. Tetapi ada yang menanti, yaitu surga, tempat yang kekal, yang disediakan bagi kita yang setia kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus nantinya. Ada yang sudah berumur 70, ada yang sudah berumur 80, ada yang 40 sudah pergi, ada yang 30 sudah pergi, ada yang 2 tahun sudah pergi. Jadi tetap ternyata dunia ini akan kita tinggalkan. Seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi jabatanmu, seberapa mewah kehidupanmu, tetap kita akan tinggalkan dunia ini. Tetapi apakah engkau adalah orang yang setia kepada Tuhan? Karena ada yang menanti orang yang setia kepada Tuhan, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, hiduplah dalam keadilan dan kasih setia Tuhan di sepanjang jalan kehidupanmu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Bapa yang kekal.
yang telah memberikan Yesus Kristus sebagai ganti atas hukuman dosa kami, sehingga kami memperoleh kehidupan yang kekal di dalam iman percaya kami kepadanya. Engkau adalah yang adil ya Tuhan, dan oleh sebab itu Engkau mintakan menjadi orang yang menegakkan keadilan di tengah-tengah dunia ini. Engkau adalah yang kasih dan setia ya Tuhan. Oleh sebab itu Engkau meminta kepada kami memberikan respon kasih setia atas kesetiaan-Mu kepada kami. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih. Oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu, oleh karena belas kasihan-Mu Tuhan, kami masih ada sampai sekarang ini. Kami bisa bersekutu di rumah-Mu di sini. Itu semua oleh karena kasih setia-Mu kepada kami. Oleh sebab itu Bapa yang baik, berikan kepada kami curahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami semuanya, seperti permintaan daripada firman-Mu pada hari ini, hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Maka kami akan berangkat ke tengah-tengah kehidupan kami di dunia ini. Apakah kami sebagai seorang pelajar, apakah kami seorang mahasiswa, apakah kami seorang pekerja, apakah kami seorang ibu atau seorang anak atau seorang ayah di tengah-tengah kehidupan kami. Apakah kami sebagai pelayan Tuhan, kami akan tetap Engkau mintakan siapapun kami menegakkan keadilan dan hidup dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah curahan Roh Kudus-Mu membimbing dan menuntun kami, memotivasi dan menggerakkan kami semuanya untuk hidup di dalam kasih setia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji dan termulialah Engkau Bapa, di dalam kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 209 ayat 1 dan 2, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku tegakkan Dikau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, tunaikan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Firman Tuhan yang menjadi dasar iman kita memberikan persembahan kepada Tuhan tertulis dalam surat kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita persembahkan persembahan kita kepada Tuhan.
Jemaat yang terkasih, mari bangkit berdiri. Marilah kita persembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan Allah, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat Tuhan yang terkasih, berangkatlah engkau kepada kehidupan-Mu untuk hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.